Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Yang kami muliakan guru kita bersama Bapak Ustadz Muslimin SPDI, alhamdulillah beliau sudah di tengah kita. Yang kami hormati Bendahara Musholesa Bapak Siswiyanto, tokoh masyarakat Bapak Junadi, Bapak Jauli, dan jamaah sekalian yang ada dalam satu persatu. Tak lupa Bapak LMK yang kami hormati, jamaah sekalian yang tidak soalnya satu persatu namun tidak mengenal saya. Pertama-tama mari kita baca puji syukur kepada Allah Taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat yang tidak bisa satu persatu. Salat serta salam mari kita lambangkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslimin dan mukminin. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim Musholesa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka pembukaan pengajian kita atau melanjutkan pengajian rutin kita setiap Rabu malam Kamis di Mushola Islam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah antusias masih mengikuti pengajian rutin di Mushola Islam ini. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin ringan langkah kita menuju pengajian khususnya pengajian di Mushola Islam setiap Rabu malam Kamis ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada guru kita yang telah masih berkenan mengajarkan ilmunya untuk kita semuanya di mushola kita ini. Walaupun guru kita ini sudah sangat sibuk sekali, terus terang zamannya sudah sangat padat, tapi beliau selalu menyempatkan untuk taklim kita, mengalim di sini. Terima kasih guru. Mudah-mudahan guru kita ini selalu disehatkan oleh Allah Taala dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan masih suasana Idul Fitri, walaupun ini sudah di akhir detik-detik bulan Syawal, saya selalu pengurus Musholesa mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir batin. Tolong dibuka pintu maaf sebesarnya, karena mungkin selama mengurus ini pasti selalu ada kekurangannya. Terima kasih, saya tidak bisa melebar. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah Rasulullah la nabiyya ba'dah alladzi wulida fi Makkah wa hajara wa tuwfiya fil Madinah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah
Musolah Al-Islah rahimakumullah, para ustadz, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, DKM Musolah Al-Islah Haji Soekarno, Bapak Haji Sugianto, Bapak Haji Nahdi dan jajarannya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dikasih panjang umur, sehat jasmani dan rohani, masih ditetapkan iman Islam ke hadapan Allah Subhanahu. Itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bentuk syukurnya itu menjalankan perintah. Salah satu perintahnya adalah ngaji. Maka malam ini dibuka kembali pengajian Majelis Taklim Al-Islah yang istirahat sejenak mentakzimi bulan suci Ramadan. Maka malam ini dibuka kembali perintah Allah, yakni ngaji, yang kegiatannya diadakan di Musolah Al-Islah. Mudah-mudahan dengan dibukanya pengajian ini dibuka pula pintu hati kita untuk selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dibuka pintu hati dan pemikiran kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Dibuka seluruh rangkaian aktivitas dunia dan agama kita, sehingga urusan dunia mudah-mudahan ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin ekonomi dimudahkan oleh Allah. Urusan yang lain lah yang berhubungan dunia, agama dan akhirat, semuanya dimudahkan oleh Allah. Wasilah dibuka pengajian ini, kita buka dengan suratul Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah surat membuka bin niyati wal qabul wa bi syafaatir rasul fi iftitahi majlis ta'lim. Al-Fatihah. Salawat salam Allah teruntuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula untuk keluarga, sahabatnya serta pengikutnya, insyaallah. Kita selaku umat akhir zaman kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, malam ini karena memang masih bulan Syawal, masih Syawal ya Pak LMK. Tanggal berapa Pak Joeli? Enggak tahu dia. 4 hari lagi habis apanya? Iya. Berarti kita masih bulan Fitri. Menjadi tradisi kita kalau Idul Fitri itu saling minta maaf dan memaafkan. Padahal yang namanya minta maaf dan memaafkan enggak harus nunggu Idul Fitri, tapi menjadi budaya yang baik kalau Idul Fitri itu saling minta maaf dan memaafkan. Tadi ketua kita Haji Soekarno sudah menyampaikan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu, mudah-mudahan Allah menjadikanku atau kita, wa iyyakum dan kamu semua, minal ngaidina, dari golongan orang-orang yang kembali suci tanpa noda dan dosa, wal faizina, dan orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jawabnya amin ya rabbal alamin, baru mohon maaf lahir dan batin. Maka ketika mohon maaf segala kesalahan atas nama pengurus,
Dan sekarang saya atas nama pengajar, ini salah satu kewajiban minta maaf dan kewajiban memaafkan. Maka saya juga sebagai pengajar menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal ghaidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kira-kira dimaafin apa enggak? Yang punya salah enggak sih? Pasti punya salah lah, apalagi saya yang tiap malam Kemis itu ngomong ya. Salah. Dan jika jamaah ada salahnya, kami juga akan membukakan pintu maaf. Maka setelah maaf-maafan ini, mudah-mudahan bersih dari dosa kita, noda kita. Allah juga akan mengampuni dosa yang sengaja atau tak sengaja, sehingga dengan ampunannya amaliyah kita akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu budaya baik. Tapi pesannya minta maaf dan memaafkan tidak hanya di bulan Idul Fitri, kapanpun itu. Contoh, saya habis buat salah sama Pak Sugianto. Pak Sugianto romannya nggak seneng karena saya salah ngomong. Maka buru-buru saya, Pak Haji, saya mohon maaf ya, mungkin kata-kata saya nyinggung perasaan Pak Haji. Pak Haji jawabnya, aku rungiso, sakit di sini. Kalau langsung maafin belum bisa. Yang penting saya minta maaf. Ya, tapi saya belum maafin gitu. Nah, itu urusan Pak Haji nanti dengan Tuhan, dengan Allah. Nanti udah minta maaf. Makanya kalau urusan dosa kita dengan Allah, wajaddidit taubata lil auzari la tai'assam mir rahmatil ghaffari. Selalu perbaharuilah untuk taubat kepada Allah ketika kita memang habis berbuat dosa. La tai'assam mir rahmatil ghaffari, jangan sampai terputus dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Kalau urusan dengan Allah, buru-buru astagfirullahal. Itu halal bihalal. Jadi halal bihalal ya, minta maaf dan memaafkan. Atau mungkin ada yang belum halal, ya tolong dihalalkan. Contoh, biasanya yang ngerokok itu Pak, perokok, kayak Pak Jueli kan ngerokok ya. Kalau Pak Nasihin udah enggak. Biasanya naruh rokok. Pak Juheli enggak bawa rokok. Ini mulut sudah asem. Yang ngeluarin rokok Pak Haji Sugianto. Dianggapnya biasa aja, asal nyomot. Kan udah digeletakin sih, nyomot aja. Ngerokok. Padahal Haji Sugianto di hati juga makruh. Nih main nyomot aja pasti. Kata Bang Juheli, saya yakin Pak Haji pasti mengikhlaskan. Nah yang begini-begini ini halal bihalal. Minta halalannya mungkin ada rokok atau makanan yang aku ambil tapi kamu belum ridho, minta halalnya. Tapi kalau utang nggak bisa itu Pak, utang. Saya punya utang dengan Haji Soekarno, umpama saya udah nggak punya utang Pak Haji ya, nggak punya. Saya punya utang umpamanya 5 juta. Ketika halal bihalal saya ngomong dengan Pak Haji, Pak Haji, makanan yang sudah saya makan, hutang-hutang yang saya hutang, minta halalnya ya. Mikir apa hajinya itu? Orang iso 5 juta kok halal. Ini nggak bisa. Utang ini harus nyarutang. Jadi halal bihalal itu ketika sesuatu yang nggak sengaja itu. Kalau utang itu nggak bisa. Jadi halal bihalal itu ada bentuk horizontal yang pasti, makanan atau minuman atau rokok, yaitu yang santai.
atau kata-kata yang memang menyengat lah bahasanya, ayo saling membuka pintu maaf. Maka tradisi yang baik di Indonesia, kalau setelah Idul Fitri usai sholat, salam-salaman, saling maaf memaafkan. Nah sekarang masuk yang kedua, ini pembukaan pengajian. Tapi biasa yang namanya iman itu kan kadang pasang, kadang surut. Yang selalu pasang imannya para nabi dan rasul. Yang tidak pasang, tidak surut imannya para malaikat. Kalau imannya saya dan kita semua kadang pasang, kadang surut. Maka patut untuk dielingaken, diingatkan, dikasih sugesti. Nah, di antara sugestinya saya akan baca beberapa hadis Nabi. Banggalah bagi orang yang mau ngaji. Ini diantaranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ini hadisnya santai tapi nyenengin. Hadisnya biasa baca, prakteknya mudah. Man nadhara ila wajhil alim. Jadi ketika datang di majelis taklim, kita sebagai mustami'in, sebagai pendengar, itu melihat wajahnya orang alim. Maaf, umpamanya mandang gurunya lah yang ngajarin. Di sini yang ngajarin kan ada Ustadz Ahmad. Umpamanya ada saya, ini umpama Pak ini, karena saya belum alim misalnya. Ini baca hadis ini sih malah kamu Pak Haji ngomong sendiri sih kayak gini. Tapi hadisnya begitu. Ada guru di sini, ada habib, ada kiai, ada syekh, ada orang alim. Kita ngaji itu datang begini. Bapak kan ngeliatin yang ngajarin itu. Nadratan, satu penglihatan. Fafariha biha. Dalam hati Bapak itu muncul senang. Alhamdulillah bisa melihat wajahnya orang alim, orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu itu pewarisnya para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama pewarisnya nabi. Nabi dan rasul adalah pesuruh Allah. Alhamdulillah dengan melihat wajahnya orang alim yang sejuk, para habaib, para kiai yang penuh dengan lautan ilmu, sehingga duduk di majelis taklim mendengarkan kajiannya, aku jadi ngerti ilmu agama. Kalau sudah seperti itu, hati kita senang tuh. Apalagi sambil ngaji sudah bau semangka. Semangkanya lagi dibelah di luar gitu. Masih normal Pak. Sini bau semangka saya ini Pak ini. Ini gara-gara Imam Al-Qushairi ini udah datang. Semangkanya datang. Apalagi ngaji itu nanti ada semangka, ada kue. Itu kan tambah seneng itu biasanya. Maka khalaqallahu ta'ala, Allah akan menciptakan mintilkan nadrah, dari satu penglihatan. Jadi Pak Haji Nahdi melihat yang ngajar, ya anggap aja malam ini saya lagi ngajarin Pak gitu, anggap aja. Karena saya malu sebenarnya Pak, belum sampai level itu, hanya bacain kitab. Melihat tapi seneng gitu. Maka Allah menciptakan satu malaikat, sekali lihat satu malaikat, sekali lihat satu malaikat, yang malaikatnya yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, nyenyuwunkeun hampura
Ngerti bahasa Sunda, ngerti ya? Memintakan ampunan dosa kepada orang yang ngaji, yang melihat pada orang alim, sehingga mudah-mudahan ya Allah dosa orang ini diampuni oleh Engkau, permintaannya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Artinya istimewanya di situ. Maka kalau nggak ada kegiatan apa-apa, habis maghrib, Rebo, malam Kemis, datang aja gitu. Hanya paling kadang-kadang ustadznya telat, kayak tadi itu. Saya kan selalu bikin status. Saya lagi di kantor PJ gitu, Pak. Pulang setengah macet biasa Pak Haji. Yang penting sampai rumah gitu ya. Sampai gitu aja lah gitu. Bismillah. Nah, fadilah ini hanya didapatkan kalau datang di majelis taklim. Maka dengan dibukanya kajian ini, harapan pengurus bis pokoknya kalau Selasa malam Rabu datang. Malah kalau hadis yang selanjutnya ini istimewa lagi nih Pak. Pokoknya ngaji malam ini hadisnya yang nyeneng-nyenengin gitu. Karena awal-awal nanti kalau pedes-pedes gak enak Pak Haji. Makanya ini kuehnya yang manis-manis kan, semangka apa kan gitu. Ini hadis yang kedua. Ini nyenengin ini. Maka Al-Qushairi harus selalu datang. Ya, udah di Jakarta. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-faraqnatin tatawwu'an. Ini istimewa lagi. Man sapa wonge tangalama kang ngaji sapa man baban ing satu bab minal ilmi saking ilmu yakmalu bihi kang ngamalaken sapa man ing ilmu aulam yakmal bihi utawa orang ngamalaken sapa man ing ilmu, barang siapa yang datang duduk bersimpuh tengok-tengok sambil ngantuk gitu loh bahasanya. Gimana bahasa Indonesianya ini? Yang datang di majelis taklim dengerin duduk bersimpuh sambil ngantuk itu Pak. Saya akui kalau bapak ngantuk wajar karena capek siangnya. Yang kerja loh Pak sih. Kalau yang nggak kerja itu paling tidur Pak. Ketika datang kipas kenceng ngantuk. Tapi kalau kuehnya sudah keluar, ya Pak ya. Itu kadang saya juga begitu. Kalau udah mulai ngaji tuh, tapi ketika nanti piring sudah, wah itu tuh mulai gitu. Yaitu kelasnya masih kelas saya, sama dengan jamaah ini sama ini. Tapi saya maklumi karena siangnya capek. Jadi ngaji satu bab, contoh malam ini bahas puasa sunat minimal 1 bulan 3 hari, kan begitu. Fadilahnya akan mempertebal iman dan takwa kita. Kok kita nggak ngamalin itu? Ayo Pak Ustadz, kalau udah urusan puasa itu betengna lapar gitu. Ya namanya puasa kan lapar. Ngamalin atau ndak ngamalin, kana afdalu min ayusalliya al-faraqnatin tatawungan. Itu fadilah pahalanya ngaji duduk paham nggak paham, ngamalin ndak ngamalin, itu melebihi istimewa sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat kayak apa? Saya belum pernah itu. Bapak udah pernah Pak? Boro-boro. Dulu pernah kita sampaikan begini. Salah satu menjaga ilmu agar ilmunya terjaga, tetap apal, itu kan ada 5 syaratnya Pak. Pertama, shollu laili walau roknatain. Sholat malam walau 2 rakaat. Itu untuk jaga ilmu Pak.
Jadi ilmu ini tetap apal, terus manfaat, terjaga. Cara jaganya itu kalau di atas jam 12 malam sholat walau 2 rakaat. Sholat apa? Hajat boleh, taubat boleh, tasbih boleh. Sholat apa aja itu. Kalau malam itu 2 rakaat. Syarat yang kedua, makan bukan karena nafsu tapi karena untuk lil kuwah. Yang ketiga, daimul wudu. Yang keempat, lupa. Ya, lupa ini masalahnya gitu loh. Yang kelima, lupa Pak itu Pak. Lupa wes, pokoknya yang pertama. Kita lagi ngomong sholat malam ini. Kalau pingin ilmunya terjaga, malam yo sholat. Sholat opo gitu. Ustaz, apakah tidur dulu? Nggak wajib. Kalau pengen sholat, ya wis sholat. Tapi afdolnya tidur jam 10 atau jam 11, nanti jam 2 atau jam 3 bangun. Itu lebih afdol. Ini kembali. Kita datang ngaji satu urusan, satu bab, mengamalkan atau tidak mengamalkan, fadilahnya melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Betapa pentingnya ilmu. Karena sering disampaikan, al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Amalan ibadah tanpa ilmu maka akan sia-sia. Terakhir, supaya bisa menikmati kue ya Pak Haji ya. Ini hadis sering saya baca. Ini kira-kira pada punya dosa apa enggak gitu bahasanya. Salah satu penghapus dosa yang sangat mudah. Ternyata hadisnya waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Orang yang kerentek pengen ngaji Rebo malam Kemis pengen ngaji habis maghrib di al-islah qabla ayyakhtua, sebelum kaki melangkah, kesalahan dan dosanya diampuni Allah Subhanahu. Ini hadis sering saya sampaikan karena untuk sugesti, maka tolong munculkan dalam hati semangat belajar, semangat ngaji, minimal seminggu sekali, Rebo malam Kamis habis maghrib.